Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita bicarakan terkait masalah kalimat surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi ini menggambarkan betapa mulianya seorang wanita di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa kemuliaan seorang wanita sungguh sangat luar biasa hingga sampai dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Di antara kemuliaannya adalah bahwa seorang perempuan itu bisa memberikan sebuah spirit buat laki-laki. Ada nilai-nilai kasih sayang, bahkan di dalam Al-Quran sendiri yang menunjukkan bahwa seorang wanita adalah dimuliakan. Asmaul Husna yang jumlahnya 99, maka 80% itu menunjukkan tentang wanita. Contoh adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim sendiri adalah cinta kasih sayang. Yang memiliki nilai-nilai cinta dan kasih sayang adalah seorang wanita dari mulai mengandung. Maka ada kalimat di rahim ibunya, Ar-Rahim adalah kasih sayang. Bagaimanakah seorang wanita mulai dari mengandung 9 bulan hingga kemudian melahirkan, kemudian mendidik, sampai bahkan dikatakan di dalam Al-Quran orang yang meninggal ketika sedang melahirkan itu adalah meninggal syahid. Ini sangat luar biasa. Jadi 80% di dalam Al-Quran itu tentang Asmaul Husna, itu adalah tentang wanita. Ar-Rahim, kasih sayang. Kalau yang menunjukkan Al-Mutakabbir itu hanya tentang itu laki-laki ya. Jadi itu hanya sangat sedikit sekali. 80% adalah tentang perempuan. Maka betapa mulianya seorang perempuan, kita anak. Sampai dikatakan ketika itu Rasulullah itu ada orang yang menanyakan seorang sahabat, dahulu mana antara kita menghormati bapak dan ibumu? Rasulullah pula menjawab adalah ibu, 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 sampai 3 kali baru mengatakan bapakmu. Ya, artinya digambarkan bahwa ketika itu kita menghormati seorang ibu ini melebihi dari siapapun, karena ini yang telah melahirkan kita semuanya. Maka ada kalimat yang lebih sempurna daripada kata hamil adalah hamal. Hamil itu mengandung. Kalau hamal adalah sudah mengandung, melahirkan, mendidik hingga dewasa, hingga menjadi manusia yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ridullah, ridul walidain. Ridhonya Allah adalah ridho daripada kedua orang tua. Maka ketika kita ingin sukses di dalam kita hidup di dunia ini, tentunya kita mencari ridho seorang ibu dulu, dan kedua orang tua tentunya dengan bapaknya. Tetapi yang inti adalah ibu. Mencari ridho ketika orang tua itu sedang tersenyum, maka bergegaslah untuk mengambil air wudhu, kemudian sholat, kemudian memohon kepada Allah. Insya Allah segala cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita semuanya bersama-sama kita menghormati ibu melebihi segala-galanya. Ibu itu adalah seorang malaikat yang diberikan oleh Allah untuk mendampingi di dalam hidup kita. Ketika kita di dalam kandungan ibunya 4 bulan, itu ada terjadi sebuah diskus antara diri kita dengan Allah. Kemudian ada sebuah komitmen dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelak kemudian hari ketika berlahir di dunia, meyakini Allah dan meyakini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian ruh itu menanyakan, takut akan hidup di dunia ketika dilahirkan dari kandungan ibunya. Karena di dalam kandungan ibunya itu enak, nggak perlu bekerja, nggak perlu apa, ya, langsung makan dari rahim ibunya. Kemudian dikabarkan bahwa terlahir nanti akan ketemu dengan makanan-makanan yang tidak bisa difikirkan dengan akal ketika itu.
Bahkan ada orang yang nanti ketemu dengan orang yang baik, ketemu dengan orang yang jahat. Maka ini ketakutan. Udah, ya Allah kemudian meyakinkan kepada bayi yang ditiupkan ruhnya itu, mengatakan, dah gak usah khawatir, nanti kelak kalau lahir ke dunia, kamu akan saya temani satu malaikat untuk mendampingi dalam hidupnya. Ya, itu seperti itu, untuk mendampingi dalam hidupnya. Ya. Nah ini siapakah itu yang akan mendampingi, malaikat yang akan mendampingiku? Dijawab oleh Allah, yakni adalah ibumu yang akan mendampingi keseharian terus hingga kita akhir hayat. Betapa mulianya seorang ibu, dan kita sebagai anak yang masih memiliki ibu, ayo bahagiakan ibumu. Kalau sudah meninggal seperti saya nih, udah gak punya ibu, saya bisa apa-apa, bisa punya uang, bisa punya ini, nggak bisa. Saya udah nggak bisa membahagiakan secara zahir kepada ibunya. Paling saya tinggal mendoakan, terus mendoakan. Dan apabila saya berbuat sesuatu, misalnya berbuat yang dihitung itu adalah ada unsur pahala, akan saya hadiahkan untuk ibuku dan bapakku tentunya. Apapun yang saya lakukan, andaikan ada pahalanya, ya Allah, berikanlah kepada ibuku, ya Allah. Andaikan itu adalah sebuah tindakan dosa, ya Allah, untuk aku, ya Allah. Itu ketika saya sudah tidak bisa bagaimana mengabdi kepada seorang ibu. Maka bagi yang masih memiliki ibu, bahagiakan ibu. Apapun yang diminta oleh ibumu, berikan dengan ikhlas. Yang penting ibu bahagia. Maka itulah hakikat daripada surga di bawah telapak kaki ibu. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu untuk diri kita semuanya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.